Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Arman, NIM 186500029. Baiklah, tujuan video ini untuk memenuhi tugas 2 RPL yang dimana jelaskan model-model pengembangan RPL. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan ke modul yang pertama, yaitu model waterfall. Model waterfall adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi dan termasuk ke dalam klasik life cycle atau siklus hidup klasik, yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Untuk model pengembangannya dapat dianalogikan seperti air terjun, di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan, mulai dari atas hingga ke bawah. Jadi, untuk setiap tahapan tidak boleh dikerjakan secara bersamaan, sehingga perbedaan dari metode waterfall dengan metode agile terletak pada tahapan SDLC-nya. Model ini juga termasuk ke dalam pengembangan perangkat lunak yang terbilang kurang iteratif dan fleksibel, karena proses yang mengarah pada satu arah saja seperti air terjun. Sejarah model waterfall. Penggunaan metode waterfall pertama kali diperkenalkan oleh Herbert D. Benetton di Symposium on Advanced Programming Method for Digital Computers pada tanggal 29 Juni 1956. Presentasi tersebut menjelaskan tentang pengembangan perangkat lunak untuk SAGE atau Semi-Automatic Ground Environment. Pada tahun 1983, dipresentasikan kembali oleh Benetton dan menjelaskan tentang fase-fase dalam proses pengembangannya. Dan pada tahun 1985, Departemen Pertahanan Amerika Serikat juga menggunakan metode ini dengan beberapa tahap yang digunakan terdiri dari 6 fase, yaitu Preliminary Design, Detailing Design, Coding and Unit Testing, dan Integration dan Testing. Tahapan model waterfall. Setelah mengetahui apa itu model waterfall, selanjutnya masuk ke pembahasan mengenai tahapan model waterfall, yaitu yang pertama yaitu requirement. Tahapan metode waterfall pertama adalah mempersiapkan dan menganalisis kebutuhan dari software yang akan dikerjakan. Informasi dan insight yang diperoleh dapat berupa dari hasil wawancara, survei, studi literatur, konversasi, hingga diskusi. Kedua, desain. Tahap yang selanjutnya adalah pembuatan desain aplikasi sebelum masuk pada proses coding. Tujuan dari tahap ini supaya mempunyai gambaran jelas mengenai tampilan dan antarmuka software yang kemudian akan dieksekusi oleh tim programmer. 3. Implementation. Tahapan metode waterfall yang berikutnya adalah implementation kode program dengan menggunakan berbagai tools dan bahasa pemrograman sesuai dengan kebutuhan tim dan perusahaan. Jadi, pada tahap implementasi ini lebih berfokus pada hal teknis, di mana hasil dari desain perangkat lunak akan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman melalui tim programmer atau developer. 4. Integration dan testing. Tahap yang keempat masuk ke proses integration dan pengujian sistem. Pada tahap ini akan dilakukan penggabungan modul yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya. Setelah proses integrasi sistem telah selesai, berikutnya masuk kepada pengujian modul. Yang dimana 5. Operation maintenance. Tahapan metode waterfall yang terakhir adalah pengoperasian atau perbaikan dari aplikasi. Kami juga akan memberikan sedikit contoh fase SDLC model waterfall menurut para ahli. Yang pertama yaitu metode waterfall menurut Pressman pada tahun 2015, yang dimana yang pertama communication, planning, modeling, konstruksi, dan deployment. Kemudian menurut Software Flying pada tahun 2011, yaitu pertamanya requirement definition, yang kedua system dan software design, implementation and testing, integration and system testing, dan operation dan maintenance. Berikutnya, kelebihan model waterfall. Yang pertama yaitu workflow yang jelas. Dengan menggunakan model SDLC jenis ini mempunyai rangkaian alur kerja sistem yang jelas dan terukur. Masing-masing tim memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai bidang keahliannya, serta dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, hasil dokumentasi yang baik. Waterfall merupakan pendekatan yang sangat metodis, di mana setiap informasi akan tercatat dengan baik dan terdistribusi kepada setiap anggota tim secara cepat dan akurat.
dapat menghemat biaya. Kelebihan selanjutnya tentu saja dari segi resources dan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dengan menggunakan model ini. Jadi, dalam hal ini kalian tidak dapat mencampur urusan dari tim pengembang aplikasi, sehingga pengeluaran biaya menjadi lebih sedikit. Digunakan untuk pengembangan software berskala besar. Metode ini dinilai sangat cocok untuk menjalankan perbuatan aplikasi berskala besar yang melibatkan banyak sumber daya manusia dan prosedur kerja yang kompleks. Akan tetapi, model ini juga dapat digunakan untuk proyek berskala kecil dan menengah. Tentu saja disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan proyek yang diambil. Kelemahan dari model waterfall yaitu membutuhkan tim yang solid. Untuk menggunakan model seperti ini, tentu saja kita membutuhkan dukungan dari setiap stakeholders yang ada. Setiap tim yang harus mempunyai kerjasama dan koordinasi yang baik. Dikarenakan, apabila salah satu tim tidak dapat menjalankan tugas yang semestinya, maka sangat berpengaruh terhadap alur kerja tim lainnya. Yang kedua, masih kurangnya fleksibilitas. Semua tim dituntut untuk bekerja sesuai dengan arahan dan petunjuk yang telah ditetapkan di awal, sehingga klien tidak dapat mengeluarkan pendapat dan feedback kepada tim pengembang. Klien hanya dapat memberikan masukan pada tahap perancangan sistem perangkat lunak saja. Ketiga, tidak dapat melihat gambaran sistem dengan jelas. Dengan model waterfall, customer tidak dapat melihat gambaran sistem secara jelas, berbeda dengan model agile yang terdapat terlihat dengan baik meskipun masih dalam proses pengembangan. Yang keempat, membutuhkan waktu yang lebih lama. Proses pengerjaan dengan menggunakan waterfall terbilang cukup lama jika dibandingkan dengan model agile yang lain, karena tahapan pengerjaan aplikasi yang dilakukan satu persatu membuat waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama. Sebagai contoh, tim developer tidak akan bisa melakukan proses coding jika tim desainer belum menampilkan tampilan yang akan dirancang. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang model waterfall. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.